Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanallah, hari ini adalah hari yang spesial karena akan menjawab dari berbagai macam pertanyaan-pertanyaan yang dikirimkan melalui Facebook ataupun Instagram Islam itu Indah. Dari berbagai macam pertanyaan yang unik dan indah, berbagai macam ragam, ternyata hampir semua pertanyaan mirip dengan pertanyaannya, kapan pandemi ini akan berakhir? Kapan kesulitan ini yang kami rasakan akan segera tuntas? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ternyata banyak yang berpendapat dengan mengatakan bagaimana dengan pandemi ini? Pemasukan semakin menyempit, lalu pengeluaran terus dikeluarkan untuk keluarga, untuk anak-anak. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Sampai ada pertanyaan yang unik. Lihat, mereka mengatakan, saya tidak mampu sedekah, tapi saya hanya bisa mampu untuk mengeluarkan harta kepada istri saya, kepada suami saya, kepada anak-anak saya. Tenang, baik kata-kata yang indah, ternyata harta yang diberikan kepada keluarga, kepada anak, kepada istri sama dengan merupakan kewajiban seorang suami kepada istri, dan apapun yang diserahkan kepada istri, kepada anak, ini sama halnya telah diperjuangkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Lihat Al-Quran menjawab dengan kata-kata indah. Ma indakum yanfad wa ma indallahi baqin. Ma indakum yanfad wa ma indallahi baqin. Hai sekalian manusia, apapun yang telah kau infakkan, dikeluarkan dari jiwamu, dari hartamu, itu adalah sesungguhnya abadi. Dan apapun yang kau genggam sebenarnya itu akan sirna dan akan hilang. Dan ketahuilah wahai para suami, ketika Anda mengeluarkan harta untuk istrimu, untuk anak-anakmu, sebenarnya ini adalah sangat bermanfaat dan indah dan tidak akan sirna. Dengan syarat, cobalah bersabar dalam mencari dan ketika menafkahkannya. Lihat Quran menjawab. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Allahu Akbar. Allah akan berikan kepada kalian apapun yang kalian lakukan dengan syarat sabar. Tapi orang bertanya-tanya, wahai semuanya para alim, para ulama, seakan-akan kata sabar itu hanya untuk menindakbebokkan kami. Biar kami ini tidak bergerak, biar kami ini santai-santai. Tidak, tidak. Orang yang bersabar itu pahalanya luar biasa. Al-Quran dengan indah mengatakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Siapapun yang bersabar di antara kalian mendapatkan pahala yang tidak akan pernah terhitung pahalanya, karena Allah langsung yang akan memberikan pahalanya dengan syarat sabar. Langkahmu sabar, tatapanmu sabar, keputusanmu sabar. Lihat, apapun yang terjadi kepada kita dengan kesabaran semua akan indah. Terbukti ketika para penyihir di zaman Nabi Musa mengalahkan keinginannya mengalahkan Nabi Musa. Tapi apa yang terjadi dengan mukjizat yang Allah berikan? Penyihir itu tunduk dan takluk kepada Nabi Musa. Dan penyihir itu beriman dengan mengatakan, amanna bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Tuhannya Musa dan kepada Tuhannya Harun. Marah Fir'aun dengan mengatakan, kalian beriman kepada Musa dan beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun, aku akan bunuh kalian. Aku akan hancurkan kalian. Apa yang dilakukan? Para penyihir itu digantungnya, lalu dipatahkan tangannya, dipatahkan kakinya. Ingat, apa yang diucapkan para penyihir yang tobat itu, yang sekarang menjadi mukmin, apakah minta kepada Allah dengan mengatakan, ya Allah selamatkan dari kejaran ataupun selamatkan dari tipu daya Fir'aun? Tidak. Yang dia pinta adalah doa yang indah. Allahumma afrigh alaina sabra. Rabbana afrigh alaina sabra. Ya Allah, hadiahkan kepada kami
kami kesabaran. Karena dengan kesabaran ini apapun yang dilakukan oleh Fir'aun, tidak ada masalah buat kami ketika Engkau berikan kesabaran kepada kami. ربنا أفرغ علينا صبرا. Ya Rabb, kesulitan apapun yang terjadi ke muka bumi ini, berikan kesabaran kami. Karena dengan kesabaran itu akan menjadi indah semua yang akan kami pandang. ربنا أفرغ علينا صبرا. Ya Rabb, apapun yang terjadi kepada diri kami, negeri kami, terserahlah apa yang terjadi. Namun jangan kau cabut kesabaran yang ada di diri kami. Karena dengan kesabaran ini kami bisa menghadapmu dengan keimanan yang indah. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. Ya Rahmanu ya Rahim, Engkau hadiahkan kepada kami kesabaran. Pastikan kami berada dalam wafat menjadi seorang mukmin yang menyerahkan diri jiwa raga kami kepadamu. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma arhamna bil Quran. Jazakallah khair untuk Ustadz Abi Makki dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setelah kita mendengarkan Al-Quran menjawab jawaban-jawaban daripada Al-Quran, hari ini kita langsung masuk di spesial Islam itu Indah, episode Islam itu Indah menjawab pertanyaan jamaah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dan alhamdulillah hari ini kita sampai di hari Rabu, di mana setiap Rabu insya Allah Islam itu Indah akan menghadirkan episode spesial, di mana insya Allah akan menjawab segala pertanyaan jamaah yang telah mengirimkan pertanyaannya ke sosial media Islam itu Indah, baik di email, Instagram, Facebook, bahkan juga di Twitter. Pokoknya buat jamaah yang ada di rumah langsung aja segera kirimkan yang belum sempat bertanya, kirimkan pertanyaannya, insya Allah nanti akan dipilih oleh tim kami. Yang mana kira-kira jawaban yang bisa mewakili atau pertanyaan yang bisa mewakili pertanyaan lainnya nanti akan kita bacakan dan insya Allah nanti dijawab oleh para guru-guru kita. Nah sekarang langsung aja ke sini kirim ya pertanyaannya ya. Insya Allah nanti dijawab. Ini Masya Allah nih langsung aja kita mau untuk mempersingkat waktu kita bacakan langsung pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Yang pertama kita bacakan pertanyaan masuk dari hamba Allah dari Facebook nih. Assalamualaikum Ustadz, saya berumah tangga sudah 13 tahun. Dulunya kami dijodohkan orang tua. Tapi mengapa ya Ustadz saya tidak punya rasa cinta pada suami saya sampai setiap sholat ku bacakan Al-Fatihah supaya anugerah cinta itu hadir dalam hatiku. Dan kami sudah punya karunia putra putri, dalam hati rasanya hanya seperti kakak adik. Sebenarnya nyaman tapi kok nggak ada rasa cinta, bagaimana solusinya Pak Ustadz? Nah ini nggak main-main ini ya. Ini pertanyaannya cintanya udah bukan seperti suami istri tapi seperti rasanya adik kakak. Mungkin bisa dijelaskan sama guru kita langsung nih. Ya. Guru kita Ustadz Abi Makki Punten Abi, silakan. Allah ibarik fik. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, iya. Dengan izin saya berdiri Mas Fadli, Ustadz Syam, iya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, ketika mengatakan tidak ada rasa cinta. Tapi sudah punya anak, istrinya punya anak, yakni perempuan dan laki-laki. Lalu yang dimiliki itu apa? Ketika dengan mengatakan dari awal pernikahan saya tidak punya rasa cinta, tapi saya mungkin merasakan kakak adik, menjadikan kakak adik ya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Sebenarnya memang di dalam rumah tangga yang pertama kali saya sampaikan, mahabbah itu cinta ini hanya seusia daripada kembang yang sedang mekar. Itu perkataan para ulama. Maka yang indah Al-Quran dengan tegas untuk mempertahankan rumah tangga ternyata menyampaikan keluarga ke sakinah. Jawabannya wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah.
Jadi kata-katanya tidak mengatakan wa ja'ala bainakum mahabbah warahmah, tapi dikatakan mawaddah warahmah. Mawaddah itu kasih sayang yang luar biasa. Biasanya kalau adik kakak itu kasih sayangnya juga luar biasa. Terbukti apa? Terbukti dia sudah memiliki keturunan. Lalu bagaimana caranya ya? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Yang harus dipinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala rasa syukur. Ya Allah, saya bersyukur karena engkau telah menanamkan rasa sayang kepada suami saya. Seperti sayangnya saya kepada adik saya, kepada kakak saya. Itu pun perlu disyukuri. Kenapa? Bismillah. Kalau yang namanya cinta biasanya yang kelihatan kelebihannya baru tumbuh cinta. Ini perkataan para ulama. Mengatakan kalimatnya kalimat yang indah. Cinta ini tumbuh saat Anda melihat kelebihannya. Dan cinta itu sirna ketika Anda melihat kekurangannya. Seperti itu. Jadi ketika melihat kelebihannya, dia cantik, dia ganteng, dia pintar, dia kaya. Maka itu menumbuhkan rasa cinta. Tapi kalau seandainya yang namanya cinta ini akan nampak kelebihannya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Tanya berapa lama cinta itu akan bertahan. Karena setelah berkeluarga akan nampak kekurangan-kekurangan dari keluarga tersebut. Dan kalau sudah nampak dari kekurangan-kekurangan istri, kekurangan suami. Apakah berapa lama bertahan cinta itu? Berapa lama cinta itu bertahan? Pastinya cinta ini tidak akan bertahan lama. Tapi kalau sudah ada mawaddah, ya rahmah, maka cinta itu akan bertahan. Maksudnya adalah keluarga akan bertahan dengan mawaddah wa rahmah. Maka kalimatnya, kalau kita mengebesarkan cinta, siap-siap dikecewakan. Kalau cinta yang kita besarkan, siap-siap dikecewakan. Apakah ditinggalkan atau meninggalkan? Itu kenyataannya. Maka yang paling pantas untuk kita cintai adalah Allah yang maha bisa membalas cinta. Punten, terkadang suami bilang gini, saya padahal sudah begini sama istri saya, tapi mana balasannya? Itu mengandalkan cinta. Kata istri mengatakan, saya sudah berbuat begini sama suami saya, tapi mana balasannya? Karena mengandalkan cinta. Siap-siap ketika Anda wahai suami istri membesarkan cinta, siap-siap Anda merasa dikecewakan oleh pasangan hidup Anda. Kenapa? Karena Anda merasa sudah melakukan kebaikan tapi tidak ada balasan. Tapi ingat, saat Anda mencintai Allah, pasti Allah bisa membalasnya. Maka Al-Quran mengatakan kalimatnya, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang mencintai Allah, pasti akan dibalas oleh Allah kebaikannya. Maka untuk singkatnya dengan mengatakan syukur, ada rasa sayang kepada suami. Masya Dan insya Allah akan tumbuhkan rasa cinta tersebut. Amin. Wallahu alam. Ya, tapi yang jelas kalau misalnya nggak cinta punya dua itu udah luar biasa. Luar punya biasa. putra putri itu. Gimana kalau cintanya dirasakan? Mungkin gini. Kadang-kadang orang nggak merasakan kalau cinta itu sebenarnya ada. Iya. Pada saat nanti kehilangan baru merasakan. Betul. Jadi sekarang dinikmati aja ibu, yang apalagi ibu udah merasa nyaman dengan suami. Ya insya Allah lah, cinta itu nyaman, itu adalah bagian dari cinta. Mungkin ya Bi ya. Ya, sakinah. Masya Tujuan Allah, luar daripada biasa. cinta tersebut. Betul. Nah sekarang kita lanjut lagi ke pertanyaan yang berikutnya. Pertanyaan dari Instagram yang masuk nih, dari @jovita_naila. Assalamualaikum Ustadz, saya mau nanya. Setiap manusia kan punya impian dan keinginan. Yang ingin punya uang banyak, tapi dengan jalan mengikuti ritual uang goib putih. Nah itu cemana hukumnya? Waduh, cemana ininya? Di dunia dan di akhirat, apakah dibolehkan dalam Islam? Nah ini banyak nih Ustadz Syam nih begini-begini nih ya. Ada uang goib yang ada di tanah ntar muncul nih ya, apa emas lah, apalah segala macam. Nah ini sebenarnya kalau mau nyari uang harusnya kerja ya. Mikirinnya goib-goib nih gimana nih, coba ceritain. Silakan penjelasannya guru kita Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tabe guruku, Ustadz Abi Maki, Mas Fadli. Dan guru-guru kami yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala yang sedang menyaksikan Islam itu indah. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Ada black magic, ada white magic, asik. White magic. Iya, jadi Alasan aja itu ya. Alasan aja gitu ya. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ketika menyebutkan tentang sihir itu memang sudah ada dari dulu kan. Dalam surah Al-Baqarah disebutkan wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Memang ada yang mewarisi ilmu-ilmu ini, ilmu-ilmu sihir ini. Lalu kata si jin-jin ini, kerjasama, namanya magic, pasti ada kerjasamanya. Kata mereka, innama nahnu fitnatum fala takfur. Kami ini adalah fitnah, ujian bagi kalian, dan kalian ini
akan menjadi kufur ketika kalian mempelajari hal-hal seperti ini. Bahkan jinnya saja sudah memperingatkan sebelumnya. Maka jikalau dikatakan ada ilmu putih, ada ilmu hitam, gampang sekali membedakannya. Kalau ilmu hitam katanya nih ya, katanya juga nih. Katanya kalau ilmu hitam itu untuk menzalimi orang. Tapi kalau ilmu putih itu gunanya untuk mengobati orang. Ada orang kesusahan diberikan kemudahan sama dia. Jadi kemudian yang kedua medianya biasanya beda. Kalau yang satu bertapa di gunung, kalau yang satu disuruh perbanyak wirid ini, perbanyak zikir ini. Tidak bisa kita pungkiri bahwa memang ada doa-doa dari baginda Nabi SAW yang mungkin bisa kita amalkan. Walaupun dalam riwayat ada mengatakan riwayat ini lemah, tapi kan ada juga zikir-zikir daripada baginda Nabi SAW. Kalau mau cari ilmu yang benar-benar pure, maka carilah ilmu dari baginda Nabi SAW dan dari ulama-ulama kita yang mengajarkannya. Karena memang ada yang begitu Mas Fadli. Ulama kita dulu nyantri ya. Ulama dulu kita nyantri tiba-tiba nggak punya duit. Ada aja isinya itu tempat berasnya, beras. Nggak punya duit tiba-tiba di bawah bantalnya ada aja duit. Mungkin itu yang dimaksud mbaknya. Kita berusaha berhusnudzon. Tapi kalau sudah ada ritual-ritual, uang gaib lah apa segala macam. Mau ilmu hitam, ilmu putih. Sepakat ulama mengatakan haram. Kenapa? Adanya kerjasama antar manusia dan jin. Dan ini adalah sesuatu yang diharamkan di dalam agama kita. Karena Rasulullah saja sendiri itu bekerja. Rasulullah SAW saja itu sampai terluka punggung beliau karena mengangkat batu. Seandainya ada orang yang paling jago ilmu putih, tidak ada yang mengalahkan Rasulullah SAW. Kenapa Rasulullah SAW harus mengembala kambing? Kenapa Rasulullah SAW harus yang namanya berjalan ke negeri Syam untuk berdagang? Seandainya benar ada yang namanya ilmu gaib, maka Allah Subhanahu wa taala langsung memberikan itu uang gaib itu kepada baginda Nabi SAW. Orang kekasihnya kok. Tapi apa yang terjadi kenyataannya? Rasulullah juga pernah berhutang untuk memberi makan ahlus suffah. Rasulullah SAW juga pernah merasa kelaparan sampai mengikat batu ke perutnya. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apapun bentuknya, jikalau di dalamnya sudah ada hal-hal yang melenceng kerjasama dengan ini, maka itu adalah sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Iya, jadi kalau misalnya dibilang ilmu putih ya, tapi bicaranya masalahnya tentang magic ya kan, tiba-tiba harus ada ini itu apa segala macam dan persyaratan, itu jangan Bu. Jadi kalau mau uang yang mendingan bekerja. Ada juga seperti rezeki, contoh nabi-nabi kita. Rezeki juga min haitsu la yahtasib, tidak diduga-duga dari mana datangnya. Masya tapi Allah. pasti ada asbabnya. Pasti ada sebabnya. Mungkin anaknya banyak, gajinya banyak, ya kan. Ibunya nggak kerja tapi mejanya penuh terus. Ini Masya Allah luar biasa. Nah sekarang kita lanjut lagi nih ya. Ini ada pertanyaan lagi nih buat Abi nih ya. Ada pertanyaan dari Facebook lagi nih dari hamba Allah. Assalamualaikum Pak Ustadz, dari hamba Allah mau nanya ya. Kami menikah sudah 12 tahun. Bagaimana menghadapi suami yang masih manja sama orang tuanya? Setiap ada masalah dalam rumah tangga, dia selalu meninggalkan masalah dan tidur sama orang tuanya. Terus HP-nya dimatikan. Waduh, ini luar biasa ini. Ini anak mami banget nih. Nah ini jawabannya bagaimana nih Ustadz Abi Maki nih? Masya Allah, ini jawabannya luar biasa ya. Karena mungkin banyak kejadian, tapi enaknya nanti aja jawabannya. Enaknya nanti aja ya. Biar ibu yang nanya juga penasaran. Betul, ya, buat yang di rumah juga nanti kita kasih kesempatan. Ya pokoknya langsung aja kirimkan pertanyaan sebanyak-banyaknya ya. Insya Allah nanti akan dijawab oleh para guru-guru kita langsung ke sini nih. Nah ini Instagram, Facebook, Twitternya Islam itu Indah semuanya lengkap. Bisa juga ke emailnya ya. Insya Allah pertanyaan terbaik nanti akan saya bacakan dan dijawab oleh para guru kita. Yang di rumah jangan kemana-mana, kita segera kembali lagi tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.